Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk pertemuan mata kuliah biokimia hari ini, kita mulai dengan materi enzim. Enzim. Nah, yang dimaksud dengan enzim adalah dia molekuler yang berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia umum. Jadi maksudnya molekul-molekul molekul hidup, ya, dan bentuknya digolongkan kepada protein. Fungsinya sebagai katalis atau mempercepat reaksi. Nah, karena fungsinya mempercepat reaksi, maka bisa dihitung percepatan reaksi itu bisa meningkat 10⁻³ sampai 10⁻12, ya, dari keadaan normal atau dibandingkan dengan tidak ada enzim. Sifat-sifat enzim. Nah, sesuai dengan namanya sebagai katalis, katalisnya adalah satu zat yang mempercepat terjadinya suatu reaksi, sedangkan dia sendiri tidak mengalami reaksi, baik sebelum dan setelah reaksi, jumlahnya dan kondisinya tetap. Nah, karena ini berupa protein, makanya dianggap sebagai biokatalisator. Ya. Jadi untuk mempercepat reaksi dalam makhluk hidup atau dalam metabolisme. Nah, yang dimaksud dengan biokatalisator, jadi zat yang mempercepat jalannya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, yang dimaksud dengan energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk mengaktifkan suatu reaksi sehingga dapat bereaksi untuk membentuk senyawa lain. Jadi artinya biokatalisnya adalah untuk mengubah suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil. Nah, dibantu oleh katalis. Nah, kalau reaksinya ada katalis, seperti yang Anda lihat, ini yang tidak ada katalisnya, energi aktivasinya cukup tinggi, sedangkan dengan katalis, energi aktivasinya cukup lebih rendah. Nah, ini maksudnya energi yang diperlukan untuk mengubah reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi itu lebih kecil energinya, lebih mudah dan lebih cepat. Itu yang disebut dengan energi aktivasi. Nah, sehingga kita jelaskan dengan mekanisme seperti ini, reaktan atau zat yang bereaksi, nah, diberi enzim, ya, maka nanti reaktan akan menjadi, nah, fungsi enzim menurunkan energi aktivasi, ya, sehingga nanti menjadi produk. Jadi dengan adanya enzim, produk lebih cepat dihasilkan. Nah, apa bedanya katalis dengan enzim? Dari nama, itu sebetulnya sama mempercepat reaksi. Cuma enzim adalah katalis biologis, katalis untuk metabolisme atau katalis yang terdapat di dalam makhluk hidup. Sedangkan katalis, pengertian katalis secara kimia bisa jadi itu yang tidak terdapat di dalam makhluk hidup. Dan efektivitasnya, enzim ini, katalis biologis ini lebih cepat dibandingkan dengan katalis kimia. Nah, bedanya dengan katalis anorganik, ya,
enzim ini atau biokatalis ini spesifik untuk senyawa tertentu, untuk zat tertentu. Zat ini disebut juga dengan nama substrat atau diistilahkan dengan istilah substrat. Tapi katalis anorganik, katalis kimia biasanya pemakaiannya lebih luas. Tapi kalau enzim lebih spesifik untuk zat-zat tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat enzim. Pertama, enzim dibentuk dalam protoplasma. Sel, ini nomornya ada di sini. Jadi ini protoplasma, ya. Nah, protoplasma ini ada dua, ada sitoplasma dan nukleus. Ya. Nah, protoplasma ini adalah bagian dari sel. Ini satu sel, ini bagiannya, ya, yang dikelilingi oleh membran. Ini membran kulit. Dan protoplasma ada dua macam. Ada sitoplasma yang ada di dalam sel, dan kedua nukleoplasma yang ada di dalam inti sel. Ya, ini dalam nukleus inti, dan ini yang ada di dalam sel. Sifat-sifat berikut. Nah, enzim yang beraktivitas di dalam sel, tempat sintetisnya disebut dengan endoenzim. Jadi kalau dia aktivitas di dalam sel, namanya endoenzim. Kemudian enzim yang aktivitasnya di luar sel, tempat sintetisnya disebut dengan exoenzim. Exo dan endo, ya, jadi mirip dengan istilah percepatan reaksi. Ya. Nah, sebagai misal, ternyata enzim ini bersifat endoenzim, artinya terdapat di dalam sel sintetisnya. Dan sifat yang lain menyatakan berbentuk koloid dan bersifat hidrofil, artinya larut di dalam dan dapat bereaksi dengan asam maupun basa, kation maupun anion. Jadi daya reaksinya lebih luas, ya, bisa bereaksi dalam bermacam-macam kondisi. Selanjutnya sifat-sifat enzim berikut. Nah, enzim ini sensitif terhadap perubahan suhu dan pH. Jadi enzim punya aktivitas optimal pada suhu tertentu dan pH tertentu. Nah, aktivitasnya bisa turun di luar wilayah optimasi tadi. Nah, konsentrasi substrat. Nah, substrat yang banyak mula-mula, substrat yang banyak, ya, mula-mula memacu aktivitas enzim. Artinya kalau substratnya banyak, maka aktivitas enzim meningkat. Gitu. Kalau di awal-awalnya begitu. Tapi kalau kemudian justru dia akan menurunkan aktivitas, ya, karena terjadinya penumpukan produk. Jadi kalau di awal-awal konsentrasi ya cukup banyak, makanya aktivitas enzim meningkat. Tapi kalau dalam waktu yang lama malah menghambat karena ada feedback efek namanya, itu penumpukan produk. Jadi kalau konsentrasi enzim meningkat, maka aktivitasnya meningkat. Kemudian air juga bisa memicu aktivitas enzim. Kemudian vitamin juga bisa memicu aktivitas enzim. Nah,
enzim ini merupakan molekul yang cukup besar, ya, dengan sifat-sifat yang khas. Suhu optimalnya pada suhu 30 derajat. Jadi optimal bekerja pada suhu 30, minimal pada suhu 0 derajat. Artinya kalau suhunya menurun, optimalnya berkurang. Kalau naik juga berkurang. Maksimal bisa bekerja pada suhu 40 paling tinggi, paling rendah 0 derajat hasil. Nah, ini ada logam-logam yang bisa memicu enzim. Ini artinya logam-logam ini diperlukan dalam jumlah sedikit, mestinya untuk meningkatkan aktivitas enzim. Kemudian ada juga logam yang menghambat. Ya, misalnya Pb, Cu, Zn, Cd, Ag, dan Hg. Misalnya merkuri, kalau kita ketelan merkuri, maka yang paling cepat dampaknya adalah menurunnya aktivitas enzim. Kalau aktivitas enzim menurun, artinya kecepatan reaksi menurun, artinya metabolisme kita terganggu. Kemudian pH tadi sudah jelaskan juga bahwa ini tergantung pH dan jenis enzimnya. Nah, pepsin ini lebih aktif pada kondisi masam, misalnya amilase pada pH netral, tripsin pada kondisi basah. Ini contoh saja. Ya, jadi tergantung enzimnya. Nah, ini mekanisme kerja enzim. Ini substrat zat yang akan dikatalis. Ini enzim. Nah, sebenarnya dia ini awalnya ya nempel dulu. Ada interaksi dulu. Tapi setelah reaksi selesai, enzimnya akan keluar lagi. Akan lepas lagi. Nah, bisa juga kita jelaskan. Ini enzim, ini substrat. Ya. Nah, nanti terbentuk enzim dan substrat. Enzim dan substrat seperti ini. Tapi kemudian enzim dan produk. Nah, jadi terjadi ini produk atau hasil. Bisa lagi E dari sini, enzim di sini dengan di sini jumlahnya sama. Jadi keluar lagi dengan jumlah yang sama. Dan dia pakai lagi untuk mengkatalis substrat-substrat yang lain. Ini ya animasinya. Jadi ada dua model ikatan enzim di sini. Sisi aktif dari enzim. Nah, bagian yang berikatan dengan substrat. Jadi sisi aktifnya adalah bagian yang berikatan dengan substrat. Nah, ini contohnya seperti ini. Itu yang lebih, ini lisosom, ini karboksi peptidase, ya, enzimnya. Berikut tata cara ada tata penambahan enzim. Jadi enzim diberikan nama sesuai dengan nama substratnya atau reaksi yang dikatalisnya. Kemudian diakhiri dengan kata AC. Ya, ujungnya sering ada akhiran AC. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. Kemudian penggolongan enzim bisa berdasarkan substrat yang dikatalisnya. Yang kedua berdasarkan tempat bekerjanya. Dan cara terbentuknya terakhir daya katalisnya. Ini penggolongannya. Sekarang kita lihat yang pertama, berdasarkan substrat yang dikatalis. Ini kita bisa bedakan protease, yang ujungnya AC. Ada lagi amilase, ada lagi lipase, laktase, dan selulase. Selulose, ya, selulose. Ya. Inilah pengelompokan berdasarkan substrat yang dikatalis. Yang kedua, berdasarkan tempat bekerjanya. Ada enzoenzim, tadi sudah dijelaskan, artinya dia ada di dalam sel, di dalam substrat. Ada lagi di dalam sel, ya. Ada lagi exoenzim yang berada di dalam sel.
Itu berdasarkan tempat kerjanya. Kemudian cara terbentuknya ada enzim namanya enzim konstitutif. Jadi enzim ini jumlahnya tetap dalam sel dan tidak terpengaruhi oleh substrat. Ada lagi enzim adaptif. Nah, enzim yang pembentukannya dirangsang oleh adanya substrat. Jadi dengan adanya substrat, maka nanti enzim akan terpacu untuk berkembang. Nah, oke, sampai di sini dulu.